ganjil genap tetap diberlakukan pada destinasi-destinasi wisata. Nah, penting kami untuk sosialisasikan ganjil genap berlaku di destinasi wisata. Oh, berarti sudah mulai besok ya? Besok kita sudah mulai lakukan. Nah, kalau terkait penyeberangan nih Dan, gimana Dan? Apakah sudah ada pos khusus dari personel Polda Banten untuk pelayanan saat Natal ini atau gimana Dan? Dan memang Pak Kapolda juga menyampaikan tolong lakukan swab test secara random. Untuk ngecek terutama yang datang dari Lampung, kita akan cross check secara random. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, selamat siang. Bersama saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Nanti bagian sibuk-sibuknya menjelang akhir tahun ini. Siapa beliau tentu sudah tahu ya. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana, sehat Dan? Fine. Absolutely prima. Nah, beliau adalah Kabid Humas Polda Banten, AKBP Sinto Silitonga. Nah, ini lagi sibuk-sibuknya Dan ya? Ya, nggak terasa memang bulan 12 ini menjadi bulan yang sangat cepat berlalu. Karena polisi juga sedang concernnya untuk bisa melayani masyarakat dalam persiapan menghadapi Nataru. Oh gitu. Iya. Sejauh seperti apa sekarang persiapannya Dan? Ya, baru ini tanggal 23 Desember Polda Banten melakukan apel gelar pasukan Operasi Lilin Maung 2021. Itu pertanda bahwa pada tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari polisi sedang fokus menyelenggarakan operasi terpusat dengan sandi Operasi Lilin yang sasarannya adalah untuk mempersiapkan kondisi Kamtipmas yang kondusif serta Kamseltipcar Lantas yang juga memadai di jalan sehingga aktivitas masyarakat benar-benar aman saat Nataru, dan terutama lagi adalah supaya Nataru tidak menjadi klaster baru COVID-19 ini. Varian Omikron ya terutama. Benar ya? sekali, itu perlu kita waspadai. Nah, personelnya berapa yang dikerahkan ini Dan? Sesuai dengan rencana operasi, kita dari Polda Banten sendiri menurunkan 1.276 personil. Itu khusus dari Polda 200 dan selebihnya berasal dari Polres jajaran. Namun demikian, karena ini operasi terpusat, tentu saja ada partisipasi dari teman-teman TNI dan teman-teman pemerintah provinsi. Terutama juga karena ini melakukan kondisi waspada bencana, kita juga melibatkan BPBD dan Badan SAR. Nah, ini yang kita totalkan mencapai 2.626 personil dalam operasi Lilin 2021. Nah, pengertian diterjunkan itu disebar ke berapa titik kira-kira Dan? Nah, ini konteksnya memang pelayanan dalam operasi kepolisian diselenggarakan ke dalam 43 pos pengamanan. 43 pos pengamanan ya? 8 pos pelayanan. Jadi total kita memiliki 51 pos yang kita tempatkan tidak hanya pada tempat-tempat ibadah, terutama pada menjelang Natal, juga pada tempat-tempat wisata, dan pusat-pusat perbelanjaan atau pusat-pusat konsentrasi massa, mall, bank, perkantoran. Nah, itu kita juga akan melakukan pembuatan pos-pos pengamanan di sana. Dan satu lagi memang yang kita sedang ingin genjot adalah akselerasi vaksinasi. Sehingga di dalam beberapa pos pelayanan itu, Pak Kapolda sudah menegaskan agar penyelenggara pos pelayanan menggandeng vaksinator dan memberikan pelayanan vaksinasi kepada pelaku-pelaku perjalanan. Gratis itu Dan? Gratis, Mas. Oh, itu di 51 pos pelayanan tadi? Di 8 pos pelayanan 8 pos terutama, pelayanan. dan di dalam beberapa gerai-gerai vaksinasi yang ada di Polsek atau Polres, seperti itu. Oh, berarti masyarakat tinggal datang aja minta divaksin gitu ya, gratis? Benar. Itu dosis pertama ataupun kedua ya? Kita melayani dosis 1 dan 2, termasuk juga dengan surat keterangan bebas COVID. Artinya kalau pelaku perjalanan ini ingin melintas dari wilayah kita keluar kota, sesungguhnya dengan swab test secara gratis di pos-pos pelayanan dan kantor-kantor kepolisian, kita juga memberikan surat keterangan bebas COVID yang dia butuhkan dalam perjalanan itu. Oh, jadi biar langsung jalan aja ya, Pak Dan? Benar, gitu. Nah, pemetaannya gimana Dan? Kira-kira tingkat kerawanan atau misalnya yang jadi fokus prioritas pengawasan dari personel Polda Banten ini? Jauh sebelum ini memang ada operasi cipta kondisi ya. Kemarin
setelah dikumpulkan kita berhasil menyita 22.900 botol miras. Dan miras botolnya aja tapi ada isinya juga kan, tentu saja gitu. Dan dengan pelaksanaan operasi dengan gelar pasukan tadi, maka kita memusnahkan barang bukti miras itu. Harapannya peredaran miras pun sebagai salah satu problem pada saat Nataru itu bisa kita kendalikan. Kemudian Bapak Kapolda juga pada awal Desember sudah mengeluarkan perintah tegas supaya personil jangan ragu, jangan takut untuk melakukan penindakan tegas di tempat, bahkan tembak di tempat terhadap berandalan jalanan. Ini pun sudah kita realisasikan dengan penangkapan berandalan jalanan Bikini Bottom dan kemudian All Stars yang ada di Tangerang atau Cisoka ketika itu. Nah, ini harapannya hanya untuk memprioritaskan supaya memang masyarakat tidak khawatir menjadi korban kejahatan, dan terutama untuk melindungi nyawa dan keselamatan dari masyarakat itu sendiri. Siap, Dan. Untuk terkait Nataru ini, Dan, gimana sih akhirnya, apakah penerapan sistem ganjil genap itu jadi atau seperti apa, Dan, nanti? Ya, yang kita boleh pastikan bahwa ganjil genap tetap diberlakukan pada destinasi-destinasi wisata. Dan kita sudah akan lakukan itu dalam periodisasi operasi lilin, sehingga kami himbau kepada masyarakat pelaku perjalanan ketika besok tanggal 24 adalah tanggal genap, maka yang beredar kendaraannya di destinasi wisata kami harapkan adalah yang bernopol genap seperti itu. Oh, berarti sudah mulai besok ya ini? Besok kita sudah mulai lakukan. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan, karena penting kami untuk sosialisasikan ganjil genap berlaku di destinasi wisata. Adapun ganjil genap yang awal rencana akan diterapkan di jalan tol, lagi-lagi kami pastikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada kajian teknis dan putusan tentang penerapan teknis dari Korlantas Mabes Polri untuk kita lakukan di sini. Nah, itu penerapan sistem ganjil genap di objek wisata itu kira-kira di mana aja, Dan, di wilayah Polda Banten ini yang sudah dipetakan dan akan mulai diterapkan besok? Ya, 2 minggu yang lalu sosialisasi sudah dilakukan oleh Polres Cilegon juga bersamaan dengan Polres Pandeglang, dan baru minggu lalu juga Polres Lebak melakukan itu. Jadi sepanjang jalur menuju ke ke Anyer, terutama ya dari jalan bypass Cinangka, kemudian lanjut ke arah Carita, juga di Carita ke Tanjung Lesung. Ya, ini kita menjadi tempat-tempat yang kami akan lakukan pemeriksaan ganjil genap di sana gitu. Nah, ini tolong ditaati di tengah ada niat untuk menikmati hiburan atau amusement lainnya. Kita berharap ini bisa tertib dilakukan oleh masyarakat. Berarti penerapan itu ketika di jalan arteri ya, jalan biasa di non-tol ya? Ya, benar sekali. Jadi kalau karena tol itu tidak berlaku ganjil genap, maka kita keep on eye terhadap kendaraan-kendaraan yang sudah melintas baik di jalan arteri maupun jalan yang kalau kita lihat juga berada di daerah arah Tanjung Lesung. Itu juga akan kita lakukan pengecekan ganjil genap itu. Nah, kalau terkait penyeberangan nih, Dan, gimana, Dan? Apakah sudah ada pos khusus dari personel Polda Banten untuk pelayanan saat Natal ini atau gimana, Dan? Ya, seiring dengan kunjungan kerja Bapak Kapolri dan beberapa menteri kemarin, Kapolres Cilegon ketika itu memaparkan bagaimana kesiapan Polres Cilegon dalam mengamankan masyarakat saat Nataru di pelabuhan, sehingga pada tahap awal di pelabuhan itu kita sudah membangun pos pengamanan dan bersampingan dengan itu ada pos pelayanan. Nah, konteksnya kayak aplikasi Peduli Lindungi kemarin sudah dilakukan pengecekan supaya di setiap toko itu juga ada. Bahkan kalau untuk pengecekan aplikasi Peduli Lindungi untuk setiap e-tiket itu juga merupakan kewajiban. Nah, tinggal mengatur kendaraan yang masuk dan keluar. Dan memang Pak Kapolda juga menyampaikan tolong lakukan swab test secara random. Selain kita di gerai vaksin dan pos pelayanan memperbolehkan masyarakat untuk memanfaatkan jasa swab test kita pun jemput bola untuk ngecek, terutama yang datang dari Lampung, kita akan cross check secara random apakah memang lintasan warga yang datang ke Banten memang sudah bebas dari COVID. Itu penting sekali.
Oke, dan kalau berbagai antisipasi itu kan sudah dilakukan. Nah, terkait misalnya ukurannya seperti apa sih? Misalnya kemudian petugas bisa membubarkan kerumunan atau misalnya apa yang dilakukan ketika ada kerumunan di tempat wisata atau misalnya ada yang ternyata waktu di swab tes secara random itu ada yang ditemukan positif. Nah, itu tindakannya seperti apa, Dan? Ya, kalau dari hasil rumusan dengan pemerintah provinsi, tentu saja ketika kita menemukan ada pelaku perjalanan yang secara random di swab dan hasilnya positif COVID, maka kita langsung melakukan isolasi terpusat namanya. Jadi bukan mandiri lagi, kita harus karantina dia sampai Sudah 14 disediakan hari. tempat itu? Ya, di beberapa rumah sakit rujukan karena memang bor kita pun kapasitasnya sangat besar gitu. Jadi tidak sulit untuk mencari tempat-tempat yang dapat mengkarantina temuan pengendara positif COVID. Nah, kemudian kalau untuk indikator keramaian, ini tentu saja pelaku usaha wisata kita perlu partisipasi aktifnya dan memang menghimbau tidak hanya mengejar kepada keuntungan ekonomis, karena sudah ditentukan dalam instruksi Mendagri nomor 67 dan 66 bahwa kapasitas pengunjung itu dibatasi 75%. Jadi masing-masing pelaku usaha wisata itu tentu saja sudah tahu berapa kapasitas ruangan yang mereka siapkan dalam Nataru ini. Nah, kalau sudah lebih dari 75% kami minta ya, supaya stop karena ini perintah dari pemerintah gitu. Nah, kalau pantai gitu, Dan, gimana ngukurnya? Karena objek wisata itu ada pantai, itu kan satu di antaranya yang ramai di Anyar misalnya kan. Nah, itu bagaimana mengukur, oh ini kapasitasnya sudah 75% nih. Ya, ini merupakan satu tema yang memang perlu dikomunikasikan kepada pelaku-pelaku usaha wisata. Kami yakin juga bahwa Pak Kapolres Cilegon, Pandeglang, itu sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pelaku pariwisata dan para pengelola ini juga sudah diberikan penekanan. Apabila dalam komitmen kita bersama, mereka kedapatan fakta melanggar kapasitas pengunjung 75%, tentu saja sanksi hukum akan diterapkan dalam pidana-pidana seperti Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan protokol kesehatan seperti itu kita akan lakukan. Nah, untuk pengamanan objek vital seperti untuk nanti tempat beribadah kaum Nasrani gimana, Dan? Apa penjagaan di gereja-gereja di Banten nih? Ya, dari hasil pengecekan memang kita sudah mengidentifikasi terdapat 51 gereja dan ruko rumah yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah Natal ya, seperti itu. Nah, khusus yang untuk tempat-tempat ibadah itu, khusus gereja maksud saya, maka sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 66 kan sudah diminta untuk melaksanakan secara hybrid kapasitas 75%. Nah, kalau di gereja saya, di AKBP, saya monitor bahwa para penatua itu sudah menginformasikan kepada jemaatnya dalam kapasitas per sektor 75% dan memberikan kartu untuk mereka bisa masuk di gereja. Maka selebihnya diminta untuk melaksanakan kebaktian secara hibrid. Nah, ini penting sekali untuk mengatur tidak ada kerumunan massa pada saat pelaksanaan. Tanggal 24 ada kebaktian, tanggal 25 ada kebaktian, dan tanggal 26 ada kebaktian. 3 hari ini yang cukup intens. Nah, sebelum pelaksanaan kegiatan ibadah, tentu saja terhadap gereja-gereja yang kapasitas besar, kita lakukan sterilisasi dengan menggunakan peralatan tidak hanya metal detektor, tapi juga peralatan lain yang dimiliki oleh Brimob Polda Banten. Ini untuk kebersamaan, untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Oke, dan tahun baru gimana, Dan? Pergantian tahun biasanya ngumpul nih, ada konvoy, ada arak-arakan, terus ada trompet, ada macam-macam. Nah, ini Polda Banten gimana nih mengantisipasi atau bisa nggak membubarkan ketika ada arak-arakan gitu malam hari? Ya, yang pertama memang secara persuasif kami mengedukasi dan mensosialisasikan kepada warga. Pemerintah sudah mengatakan tidak ada old and new event, baik yang dilakukan secara terbuka di tempat tertutup, juga kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota. Ini alhamdulillah sudah keluar perbuknya tentang penutupan alun-alun Tempat publik ya, tempat umum ya. Maka dalam operasi lilin ini, maka sasaran yang utama juga adalah untuk mencegah adanya arak-arakan.
ketika malam pergantian tahun. Nah, dengan demikian kami berharap masyarakat bisa mematuhi dan unsur pemerintah yang turun ke lapangan juga akan melakukan tindakan tegas tentu saja ketika menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan itu. Jadi mari kita bekerja sama dengan kesadaran tinggi, kami berada di lapangan untuk memastikan tidak ada kerumunan dan aturan-aturan itu terlaksana. Oke, terima kasih banyak Komandan. Selamat Sama-sama, bertugas. ya Mas Agung. Ya, siap. Semoga sukses, lancar, dan insya Allah semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Oke, amin. Tribuners, itu pembicaraan singkat kita bersama Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga. Beliau akan bertugas untuk mengamankan demi kelancaran masyarakat semua. Baik, terima kasih Tribuners. Saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.